Kedua, tengkorak dan tulang berkonflik dengan orang ini karena Lorna dari Arturus. Mari kita selidiki dan cari tahu kenapa. Itu hanya Arturus. Tengkorak dan tulang tidak perlu berperang seperti ini. Pasti ada rahasia tersembunyi dalam hal ini. Ya, orang tua itu membungkuk dan segera mundur. Kota Nanyuan ini menjadi semakin menarik. Wanita itu menguap, dan rompinya jatuh, memperlihatkan sentuhan kulit seputih salju dan garis perbukitan, yang sungguh menakjubkan. Tetapi wanita itu tidak menyadarinya sama sekali, dia hanya meregangkan pinggangnya seperti ular air. Saya telah ditempatkan di sini selama bertahun-tahun, dan saya khawatir saya akan kembali lagi di tahun berikutnya. Saya sudah bosan selama ini, panjang, dan akhirnya saya memiliki sesuatu yang menarik. Saya harap si kecil ini, tolong jangan mengecewakan saya. Wanita itu tersenyum menawan, dengan harapan di matanya. Berdasarkan pemahaman saya tentang Presiden Zuogu, masalah ini tidak akan pernah berakhir seperti ini. Saya sangat berharap kedua belah pihak akan segera membuat keributan. Saya juga ingin menonton pertunjukan, Gek. Di dalam kota Nanyuan, Qin Chen dan Saroye terbang cepat ke sini. Kota ini terlalu megah. Qin Chen memasuki kota dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Sekilas, orang hanya dapat merasakan bahwa seluruh kota dipenuhi lapisan kehampaan, bergelombang satu sama lain. Dunia kecil tertanam dalam dunia kecil, dan setiap dunia kecil mewakili sebuah gua yang kuat. Apa yang mungkin muncul di depan Anda hanyalah sebuah loteng, tetapi ketika Anda memasuki loteng, Anda akan muncul di dunia baru, sebuah ruang kecil yang mandiri. Bahkan di kota ini, terdapat pegunungan kuno, danau besar, lautan yang membentang ratusan juta kilometer, serta hutan dan sarang gelap yang tak terhitung jumlahnya. Setiap tempat unik memiliki makhluk yang kuat dan merupakan tempat tinggal suatu kekuatan besar tertentu. Jika Anda mengatakan itu sebuah kota, itu mungkin setara dengan multiverse kecil. Qin Chen menghela nafas. Di alam semesta asli, beberapa alam rahasia yang kuat sebagian besar muncul dalam bentuk benua, namun dapat ditemukan di berbagai tempat ajaib di lautan kosmik ini. Pada saat yang sama, Qin Chen juga merasakan kekuatan kuat yang tak terlihat bertahan di seluruh ruang selama terbang lintas. Tidak peduli berapa banyak dunia kecil yang ada, semuanya diselimuti oleh kekuatan ini. Ini formasi besar kota Nanyuan. Qin Chen menjawab dalam diam. Sebagai kota netral, kota Nanyuan telah mampu berdiri di Laut Semesta Selatan selama bertahun-tahun, sehingga tentu saja perlu berhati-hati. Kota sebesar itu sebenarnya diidam-idamkan oleh kekuatan-kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di Laut Semesta Selatan. Dapat dikatakan bahwa kekuatan besar manapun di Laut Semesta Selatan ingin secara diam-diam menguasai kota Nanyuan. Namun, karena kesepakatan antara berbagai kekuatan, tidak ada kekuatan yang akan mengambil tindakan terhadap kota Nanyuan di permukaan, tetapi secara diam-diam kini kota Nanyuan sebenarnya. Rumah tuan kota selalu dalam keadaan dekat dengan musuh. Formasi besar seperti itu sangat kuat. Saya khawatir itu telah mencapai tingkat kaisar puncak. Setelah beroperasi penuh, itu dapat menutup kekosongan yang tak ada habisnya dan memenjarakan semua orang kuat di dalamnya. Qin Chen juga berpengetahuan luas dengan formasi Gunung Huangquan Kaisar Dunia Bawah. Serta formasi blokade 10.000 dao di dojo Gunung Kaisar Wuyue Minghun Yue, formasi kota Nanyuan ini jelas lebih lemah. Tapi aku khawatir masih agak sulit untuk memenjarakanku, kata Qin Chen dalam hati. Begitu dia memasuki kota, pertimbangan pertama Qin Chen adalah bagaimana melarikan diri. Laut kosmik penuh dengan bahaya, jadi Anda tidak boleh sombong. Setidaknya Anda harus menunggu sampai Anda menerobos alam kaisar tahap akhir, atau bahkan memasuki alam kaisar puncak atau alam kuasi kaisar, sebelum Anda dapat bersiap untuk jalan abadi kuno. Sekarang, yang paling perlu saya lakukan adalah tumbuh dewasa. Kota ini lumayan bagus, biasa saja, tapi masih kalah sedikit dengan tanah leluhur marga Komodo saya. Saroye juga mengamati sekeliling dan terus berkomentar. Qin Chen, bisakah Saroye Bers ini mati? Saya benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang. Mari kita cari tempat tinggal dulu, kata Qin Chen. Ketika orang luar datang ke kota Nanyuan, mereka biasanya memiliki dua tempat tinggal. Salah satunya adalah tempat tinggal sementara seperti penginapan.
Walaupun dikatakan sementara, namun banyak pula penginapan yang memiliki layanan tempat tinggal tetap, karena seringkali ada orang-orang berkuasa yang tinggal di penginapan tersebut secara permanen. Bahkan ada pula yang tinggal di penginapan tersebut seluruh era, tapi bagaimanapun juga, ini adalah minoritas. Mayoritas penduduk kota Nanyuan masih akan membeli tempat tinggal di gua. Laut kosmik penuh dengan bahaya, manusia sering meninggal, dan tentu saja banyak gua yang sering kosong. Setelah beberapa saat, Qin Chen dan Saroye datang ke istana yang megah. Seluruh istana sangat besar dan terbagi menjadi 3 lantai. Ada banyak orang yang masuk dan keluar dari lantai pertama, dan aura mereka masing-masing pada dasarnya berada di alam transendensi, bahkan transendensi tingkat pertama dan kedua. Ada lebih sedikit orang yang masuk dan keluar dari tingkat kedua, dan mereka pada dasarnya berada di transendensi tingkat ketiga, atau tingkat transendensi puncak. Sedangkan untuk lantai 3 ini, hampir tidak ada yang bisa masuk atau keluar. Suara mendesing, suara mendesing. Ketika Qin Chen dan Saroye mendarat di depan istana, 2 aliran cahaya langsung jatuh di depan Qin Chen dan Saroye. Kedua orang itu mengenakan pakaian standar, dan pemimpinnya adalah seorang lelaki tua berjubah hitam. Auranya tidak lemah, dan dia sebenarnya adalah orang yang transenden puncak. Di sebelahnya berdiri seorang wanita mengenakan jubah merah ketat, dengan senyuman di bibirnya dan ekspresi bermartabat dan mulia. Begitu keduanya mendarat, mereka menundukkan tangan ke Qin Chen. Orang tua itu menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Si Guang, manajer pusat Dongfu di kota Nanyuan, bertemu dengan Tuan Qin Chen dan Tuan Yerosa. Oh, Anda kenal kami. Mulutnya. Tuan Qin Chen dan Tuan Yerosa mengalahkan masyarakat tengkorak dan tulang di Nancheng. Reputasi mereka telah menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Orang tua itu berkata sambil tersenyum, ekspresinya hangat dan sangat mudah didekati. Tuan Qin Chen dan Tuan Yerosa datang ke pusat gua kita, mungkin untuk menyewa atau membeli gua, kan? Bagaimana kalau saya memperkenalkan mereka kepada kalian berdua? Qin Chen tersenyum. Tanpa diduga, reputasinya telah menyebar begitu dia tiba di kota Nanyuan, dan bahkan penjaga pusat gua keluar untuk menyambutnya. Oke, kalau begitu kamu bisa memperkenalkanku, kata Qin Chen sambil tersenyum, yang hanya menyelamatkan dirinya dari masalah. Ya, tuan-tuan, silakan ikut dengan saya. Pria tua dan wanita itu membawa Qin Chen dan Yerosa ke istana. Saya melihat aula utama penuh sesak. Di lantai pertama, banyak orang berkumpul di sana-sini. Di depan konter yang panjang dan sempit, banyak orang mengantri dalam antrian panjang, menunggu untuk menangani bisnis. Tuanku, tempat ini disebut Istana Siloan. Ini adalah pusat pemukiman gua kami di kota Nanyuan. Semua transaksi sewa dan pembelian tempat tinggal di kota Nanyuan harus dilakukan di sini dan berada di bawah yurisdiksi rumah tuan kota. Orang tua itu jelaskan sambil tersenyum. Istana Sidai. Qin Chen mengerutkan kening, nama ini cukup baru. Kalian berdua, silakan ikuti saya. Kita akan langsung menuju ke lantai 2. Orang tua itu tidak tinggal di lobi di lantai pertama dan membawa Qin Chen langsung ke lantai 2. Di aula, banyak orang menyaksikan dengan terkejut dan iri di wajah mereka saat kepala pelayan di sini benar-benar menerima Qin Chen dan Yerosa secara langsung. Lantai apa ini? Qin Chen penasaran. Tuan Qin Chen, lantai pertama di tengah kediaman kami digunakan untuk menyewa akomodasi. Beberapa caudeo yang baru saja tiba di kota Nanyuan, atau mereka yang perlu memperpanjang kamar, akan mengantri untuk mengajukan sewa pembaruan. Orang tua itu menghela nafas. Berkata, Yang Mulia, Anda juga harus tahu bahwa laut semesta penuh dengan bahaya. Jika Anda dapat memiliki tempat tinggal di kota Nanyuan, Anda dapat menghindari bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Oh, apakah harga sewa di sini? Qin Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Gua di sini bervariasi dalam ukuran dan harga. Umumnya, gua yang paling umum memerlukan 1/5 kristal kosmik untuk disewa selama setahun. Tidak ada batasan atas untuk gua kelas atas. 1 batu kekacauan bisa disewa selama setahun. Lelaki tua itu tersenyum. Ini juga merupakan harga yang berlaku di alam semesta. Qin Chen terdiam setelah mendengar ini.
Mempertahankan token identitas kota Nanyuan membutuhkan setengah kristal kosmik setahun, ditambah menyewa tempat tinggal membutuhkan 1/5 kristal kosmik, serta makanan, pakaian, dan pelatihan. Qin Chen menggelengkan kepalanya dalam diam. Konsumsi di sini memang tidak rendah. Beberapa transendensi tingkat kedua dan ketiga baik-baik saja. Rata-rata transendensi tingkat pertama akan kesulitan mempertahankan penghidupan di sini. Dalam percakapan, kedua belah pihak telah sampai di lantai 2. Orang-orang di lantai 2 jelas jauh lebih kaya auranya. Banyak dari mereka berada di transendensi tingkat ketiga, dan ada pula yang berada di puncak transendensi di lantai pertama. Melihat Qin Chen dan rombongannya masuk, dan merasakan aura di tubuh mereka, banyak pria kuat di aula lantai 2 mengecilkan pupil mereka, dan buru-buru berbalik ke samping, menundukkan kepala. Tidak berani melihat secara langsung. Kaisar yang perkasa. Meskipun aura Qin Chen dan Yarosa tertahan, aura kaisar yang tak terlihat segera membuat orang-orang ini menyadari betapa kuatnya keduanya. Selain itu, manajer umum pusat kediamanlah yang memimpin keduanya, dan semua orang segera menyadarinya dari kekuatan mereka. Menjadi jelas bahwa dua orang di depan mereka pastinya adalah orang-orang yang tidak mampu mereka sakiti. Orang tua itu segera memperkenalkan, "Tuan, lantai 2 ini adalah tempat Anda dapat membeli tempat tinggal. Namun, tempat tinggal di sini adalah tempat tinggal yang relatif biasa. Jika beberapa orang transenden telah mengumpulkan cukup banyak tahun dan menghabiskan 1 atau 2 abad untuk menghemat sejumlah uang-uang, setelah membayar biayanya, Anda dapat membeli gua sendiri di sini. Anda hanya perlu membayar sejumlah pajak dan biaya setiap kali, dan Anda dapat tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tentu saja, ada gua yang mahal dan murah di sini, dan yang termurah hanyalah yang termurah. Hanya membutuhkan beberapa ribu batu kekacauan, dan yang lebih mahal harganya puluhan ribu atau bahkan jutaan batu kekacauan. Tentu saja, jika biayanya tidak cukup, pusat tempat tinggal kita akan melakukannya juga menyediakan layanan turnover. Misalnya, Anda dapat meminjamnya terlebih dahulu dari pusat tempat tinggal saya. 1 juta keos seton hanya perlu dibayar dengan sejumlah bunga tertentu setiap jangka waktu sampai semuanya lunas tengah, pusat tempat tinggal kita dengan sendirinya akan mengambilnya kembali. Jelas lelaki tua itu dengan detail. Qin Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kota Nanyuan mencakup wilayah yang sangat luas, dan beberapa gua dapat dibangun di mana-mana, menyediakan banyak tempat bagi beberapa orang transenden untuk tinggal. Betapa besarnya kekayaan ini ketika begitu banyak orang kuat yang mengumpulkannya. Bab 5772, Menara Tianwei. Pantas saja kota Nanyuan dapat memiliki begitu banyak pasukan, legiun besar, banyak pejabat, dan mempertahankan formasi. Pusat kediaman ini saja dapat menyediakan sumber daya yang sangat besar. Jika diakumulasikan selama bertahun-tahun, itu akan menjadi angka yang sangat besar. Tidak mengherankan jika hal ini menarik perhatian dari kekuatan besar lainnya. Memiliki kota seperti itu sama saja dengan memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Sumber daya yang perlu dipraktikkan oleh beberapa pembangkit tenaga listrik terkemuka sangatlah besar. Bahkan Qin Chen sendiri sedikit terharu. Meskipun wilayah kerajaan mayat dan kerajaan Buddha yang ia tempati saat ini sangat luas, sebenarnya ini adalah tanah tandus di Laut Semesta Selatan. Tidak banyak sumber daya yang lahir setiap tahun, namun kota Nanyuan ini hanyalah kota netral. Akumulasi sumber daya mungkin berkali-kali lipat lebih besar dari wilayah yang dia kendalikan. Belum lagi yang lainnya, hanya untuk kaisar yang berkuasa, tempat ini jauh lebih kuat dan lebih banyak daripada yang ada di Laut Selatan alam semesta. Tentu saja, Qin Chen juga memahami bahwa jika istana tuan kota Nanyuan menguasai kota seperti itu, pasti akan ada sumbangan, yang mungkin untuk berbagi keuntungan dengan kekuatan lain. Atau untuk membayar biaya perlindungan kepada kekuatan yang lebih tua di alam semesta. Begitu banyak hal, saya khawatir saya tidak akan dapat memahaminya untuk sementara waktu. Saat kedua pihak mengobrol, mereka tiba di lantai 3 Siloan Hall. Lantai 3 aula Siloan megah dan kosong. Tidak ada orang di dalamnya, hanya beberapa staf dengan ekspresi serius dan temperamen luar biasa. Melihat Qin Chen dan rombongan masuk, staf segera membungkuk dan memberi hormat dengan ekspresi sangat hormat. "Tuan,
Lantai 3 Aula Sidai adalah tempat yang dirancang khusus untuk menerima kaisar yang berkuasa. Pengurus Si Guang berkata sambil tersenyum sambil berjalan pergi. Saya tidak tahu apakah kalian berdua orang dewasa datang ke Aula Sidai kami untuk menyewa gua. Atau langsung beli guanya. Sewa gua, apakah kamu meremehkan keluargaku? Saya tidak berani. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, ini hanya penyelidikan biasa. Bagaimanapun, beberapa kaisar yang kuat melewati kota Nanyuan kita dan hanya tinggal sebentar. Latihan, mereka akan segera pergi. Beli lagi pula, gua itu tidak nyaman untuk ditangani, jadi ada banyak kaisar kuat yang akan menyewa gua itu. Bisakah tuanku melakukan hal yang sama? Lubang hidung Saroye mengarah ke atas. Ya, Tuan Qin Chen dan Tuan Jerosa secara alami berbeda. Qin Chen memandang Saroye tanpa berkata-kata. Orang ini terlalu terkenal. Saya berencana untuk tinggal di kota Nanyuan untuk sementara, jadi saya perlu membeli tempat tinggal, kata Qin Chen sambil menatap orang tua itu. Jelas sekali, perkataan lelaki tua itu sangat menarik. Sebagai organisasi bawahan dari Istana Tuan Kota, Istana Tuan Kota dapat mengetahui beberapa sikapnya terhadap kota Nanyuan dengan menyewa atau membeli sebuah gua. Oke, orang tua itu mengangguk. Dua orang dewasa, gua yang telah disiapkan kota Nanyuan untuk para kaisar yang berkuasa semuanya terletak di area inti kota Nanyuan, tempat hukum alam semesta dapat dirasakan dengan paling jelas. Tuan, tolong lihat. Orang tua itu begitu dia mengangkat tangannya, terdengar suara mendengung, dan kelompok cahaya besar muncul di aula. Kelompok cahaya menyebar, dengan jelas menunjukkan struktur kota Nanyuan. Orang tua itu mengetuk bagian tertentu, dan area itu pola 3 dimensi spasial dengan jelas muncul dalam persepsi Qin Chen. Di ruang itu, arah dan ukuran beberapa gua dicatat satu persatu. Berapa jumlah gua yang ada di setiap kawasan, gua mana yang berpenghuni, dan gua mana yang kosong, semuanya disajikan satu persatu. Pak, sekarang di inti kota Nanyuan, semua gua kosong sudah ditandai. Ada gua besar dan kecil, dan harganya juga di atas. Anda bisa memilih sesuka hati. Jika menurut Anda masing-masing gua terlalu kecil, Anda bisa juga untuk membeli beberapa gua pada saat yang sama, Anda hanya perlu membayar sejumlah biaya bahan pengganti. Istana Sidai kami dapat membantu menghubungkan banyak gua menjadi satu. Orang-orang kuat dari banyak kekuatan di kota Nanyuan kami pada dasarnya telah membeli gua-gua tersebut. Kata lelaki tua itu, pengenalan mendetail dan sangat sabar. Qin Chen meliriknya dan harus mengatakan bahwa struktur gua di kota Nanyuan sangat sempurna. Banyak gua yang sepenuhnya menyelimuti aliran pasang surut hukum kosmik di area inti kota Nanyuan rasakan hukum laut kosmik. Arus pasang surut, yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan. Apalagi sebagian besar gua dalam persepsi sudah berpenghuni, dan tidak banyak yang tidak berpenghuni. Akan sangat menakutkan jika area inti ini dihuni oleh kaisar yang kuat, seru Qin Chen diam-diam. Ini tentu merupakan jumlah yang mencengangkan. Tuan, mengapa kita tidak membangun gua yang lebih besar? Saroye mendongak dan berkata, kamu membayar. Qin Chen melirik Saroye. Saroye tertegun sejenak. Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikannya. Dia menggerakkan tangan kanannya dan salah satu gua tiba-tiba menyala, ini dia. Qin Chen memilih gua yang lebih kecil. Itu agak jauh, tapi tepat. Di area utama arus pasang surut hukum laut alam semesta, pada saat yang sama, informasi tentang gua ini juga muncul di benak Qin Chen. Seluruh gua memiliki radius 100.000 km persegi, dengan pegunungan dan sungai di sekelilingnya. Terdapat juga aula yang megah, dan terdapat ruang bawah tanah yang sangat besar di bawah aula yang dapat digunakan untuk latihan dan kompetisi. Gua ini relatif kecil, mungkin tidak cukup bagi beberapa monster bintang papan atas untuk mengungkapkan wujud atau praktik mereka yang sebenarnya. Orang tua itu mengingatkan sambil melirik ke arah Saroye. Sebagai bintang laut kosmik, Komodo sangatlah besar. Sudah cukup, kata Qin Chen ringan. Tubuh asli Saroye lebih besar dari bintang, dan dia bisa menelan bintang dalam satu gigitan. Jika dia benar-benar ingin membeli gua di mana tubuh aslinya bisa merajalela, itu tidak akan cukup besar. Bagaimanapun, tubuh fisik kaisar yang berkuasa adalah kumpulan hukum yang ringkas dan dapat diubah dengan bebas.
Mengapa kita perlu membebaskan tubuh sepenuhnya? Saroye. Nah, gua ini terletak di nomor 6199, distrik Yuanjia. Biaya pembeliannya adalah 10.000 kristal kaisar. Selain itu, biaya pemeliharaan 100 kristal kaisar harus dibayar per zaman, kata pria. Qin Chen melambaikan tangannya, dan 10.000 kristal kaisar melayang keluar dan langsung muncul di depan lelaki tua itu. Kristal kaisar ini diperas dari Presiden Zuo School. Total ada 100.000 kristal kaisar, dan 10.000 hilang sekaligus. Kelihatannya tidak banyak, tetapi perlu dicatat bahwa orang kuat seperti Kaisar Piton Darah, wakil presiden masyarakat tengkorak dan tulang, hanya mengumpulkan 50.000 kristal kaisar selama bertahun-tahun harus meminjam uang dari Presiden Zuo School. Dimanapun Wandi Kristal ditempatkan, jumlahnya tidak sedikit. Alasan mengapa Qin Chen tidak membeli gua yang lebih besar adalah karena itu tidak diperlukan. Harga gua yang lebih besar dan mewah akan berlipat ganda. Tuan, kami telah mendaftarkan informasi Anda. Ini adalah token akses Anda. Silakan ambil. Mulai sekarang, gua nomor 6199 di distrik Yuanjia ini akan menjadi kediaman pribadi Anda. Pria tua itu menoleh ke arah wanita yang bermartabat itu, Xiao Wei. Pergi dan bawa orang-orang dewasa ke dalam gua dan beritahu mereka beberapa tindakan pencegahan. Wanita bangsawan berjubah merah yang telah mengikuti Qin Chen dan rombongannya segera mengangguk dalam diam, lalu memberi hormat kepada Qin Chen dan Saroye dan berkata, "Dua orang dewasa. Tolong ikuti saya." Saroye segera meninggalkan istana Siloi dan menuju ke gua. Orang tua itu dengan hormat mengirim kedua orang itu ke pintu. Setelah melihat kedua orang itu pergi, dia segera berbalik dan pada saat yang sama dengan cepat melaporkan informasi sebelumnya ke istana tuan kota tanpa ada kelalaian. Membeli tempat tinggal gua. Apakah ini berarti pihak lain akan tinggal di kota Nanyuan secara permanen? Dan itu langsung terdaftar di istana sidai kita, yang berarti pihak lain tidak memiliki niat buruk terhadap kota Nanyuan kita. Lelaki tua itu bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bekerja sebagai petugas pinjaman selama bertahun-tahun, dia secara alami memiliki sepasang mata yang berapi-api. Aku ingin tahu bagaimana istana tuan kota akan memperlakukan kaisar yang kuat ini. Jika itu hanya seorang kaisar biasa, kota Nanyuan tidak akan memperhatikan sama sekali, tapi sekarang keduanya adalah orang kuat yang bisa melawan pemimpin persekutuan Tengkorak Zuo. Salah satu dari 10 kekuatan gelap, dan mereka juga memiliki binatang komodo untuk ditinggali. Untuk waktu yang lama, setelah terlibat dalam konfrontasi antara banyak kekuatan di kota Nanyuan, kemungkinan besar akan berdampak kecil pada struktur kekuasaan kota Nanyuan. Rumah tuan kota secara alami perlu melakukan pekerjaan dengan baik dalam manajemen dan pengendalian risiko. Sisi lain, di bawah kepemimpinan wanita bangsawan, Qin Chen dan kelompoknya dengan cepat tiba di inti kota Nanyuan dan melihat guanya berada di kejauhan. Dua orang dewasa, kita di sini. Wanita itu memberi hormat dengan hormat, kamu hanya perlu mengaktifkan token untuk memasuki ruang gua ini. Berdengung. Kabut di kehampaan berangsur-angsur menghilang di depannya, dan sebuah rumah gua yang megah muncul di depannya. Gua tempat tinggalnya memiliki panjang 100.000 kilometer, dengan berbagai gunung terbentang di seberangnya dan berbagai pepohonan kuno yang rimbun berdiri di sana, membuatnya sangat megah. Apalagi di dalam gua juga terdapat pola dan formasi rahasia yang menyala, kunci untuk mengendalikan formasi dan pola rahasia tersebut adalah token di tangan Qin Chen. Formasi ini cukup kuat, saya khawatir itu berada di level kaisar. Qin Chen mengangguk, tidak heran harganya begitu mahal. Mempertahankan formasi gua seperti itu membutuhkan banyak energi. Lagi pula, nilainya 10.000 kristal kaisar. Saroye bergumam. Apakah 10.000 kristal kaisar terlalu banyak untukmu? Qin Chen menoleh untuk melihat Saroye. Saroye diam-diam melirik wanita bangsawan itu dan berkata, "Tuan, Anda tidak tahu sesuatu. Menurut aturan kelompok etnis, kami ahli waris tidak boleh membawa terlalu banyak harta benda saat kami pergi keluar untuk pelatihan. Kami perlu mendapatkannya diri kita sendiri, jadi saya memiliki total hanya ada 10.000 atau 20.000 kristal kekaisaran." Qin Chen. Saroye ini sebenarnya lebih miskin dari dirinya. Saroye menghela nafas, baiklah,
jika saya tidak dapat membuat nama saya terkenal dalam pengalaman ini dan menjadi pewaris klan Komodo, saya tidak punya pilihan selain kembali dan mewarisi harta keluarga. Itu terlalu sulit. Saat ini, di depan paviliun gelap kuno di kota Nanyuan, sesosok muncul dengan tenang, menunjukkan tanda, dan segera berjalan ke loteng. Presiden Zuogu, apa yang membawa Anda ke Menara Tianwai kami? Bab 5773. Bayangan 1. Hahaha, Menara Tianwai menyambut pengunjung dari segala penjuru. Kenapa Anda tidak menyambut Zuo? Presiden Zuo School tidak menganggapnya serius dan hanya tertawa. Menara Tianwai kami baik untuk menyambut pengunjung dari segala arah, tetapi masyarakat tengkorak dan tulang Anda dan Menara Tianwai kami adalah organisasi pembunuh. Ketua Zuo School tidak boleh bekerja sama dengan Menara Tianwai kami. Ketua Zuo School tersenyum dan berkata, meskipun perkumpulan tengkorak dan tulang kita adalah organisasi pembunuh seperti Menara Tianwai, perkumpulan tengkorak dan tulang kita hanyalah sebuah organisasi pembunuh kecil di kota Nanyuan. Ia hanya berakar dan bertahan di kota Nanyuan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan Menara Tianwai? Dibandingkan dengan Menara Tianwai, Tianwai Tian di belakang Menara Tianwai adalah organisasi pembunuh teratas di seluruh alam semesta. Di depan Menara Tianwai, saya, masyarakat tengkorak dan tulang, hanyalah kunang-kunang di depan bulan yang cerah. Menara Tianwai, cabang dari Tianwai Tian, organisasi pembunuh terbesar di alam semesta. Tianwai Tian adalah kekuatan tertinggi yang terkenal di seluruh laut semesta. Ia memiliki latar belakang yang sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa ia memiliki hubungan dengan beberapa kekuatan kuat kuno di laut semesta dan memiliki pengikut yang luar biasa. Menara Tianwai di kota Nanyuan merupakan cabang dari Tianwai Tian di laut semesta selatan. Karena organisasi pembunuh seperti Tianwai Tian memiliki reputasi yang begitu besar di lautan alam semesta, wajar jika organisasi tersebut seperti paviliun abadi dan memiliki segala macam urusan yang harus dilakukan, sehingga memiliki cabang di banyak tempat di laut alam semesta. Cabang-cabang ini umumnya digunakan untuk mendapatkan keuntungan besar dari lautan alam semesta, dan juga digunakan untuk mengumpulkan informasi dan melatih orang-orang baru. Dibandingkan dengan organisasi seperti Menara Tianwai, meskipun Skull and Bones Society memiliki reputasi yang kuat di kota Nanyuan, nyatanya kedua belah pihak tidak berada pada level yang sama-sama sekali. Tentu saja, di tempat kecil seperti kota Nanyuan, masyarakat tengkorak dan tulang dapat didirikan di sini, jadi secara alami mereka memiliki cara bertahan hidup sendiri. Haha, menarik. Saat suara itu turun, sosok gelap tiba-tiba muncul di depan Presiden Zuo School. Saya bertanya-tanya mengapa Presiden Zuo School datang ke sini kali ini. Tianwai Lu pasti sudah mendengar tentang kejadian hari ini di gerbang kota selatan, kan? Presiden Zuo School berkata sambil tersenyum. Presiden Zuo School ingin saya, Paviliun Tianwai, menangani kedua orang itu untuk Anda. Black Shadow mencibir. Jika Presiden Zuo School yakin, dia dapat melakukannya langsung di gerbang kota selatan, jadi mengapa datang ke sini? Saya berkata, menurut saya, Menara Tianwai, saya bodoh dan ingin menggunakan saya sebagai pria bersenjata. Presiden Zuo School tertawa, apa maksud Anda, Menara Tianwai, sebagai organisasi pembunuh eksternal, tidak melakukan bisnis meskipun ada urusan. Bisnis. Bayangan itu menatap Zuo School dan menyipitkan matanya, jika ada bisnis, tentu saja Menara Tianwai kita akan melakukannya. Mengapa? Presiden Zuo School ingin memberi hadiah pada kepala mereka berdua. Orang-orang di Menara Tianwai kita. Bagaimana jika, Zuo School berkata sambil tersenyum, saya ingin tahu berapa banyak yang akan ditawar Tianwai Lu. Hei Ying mencibir, 1 juta kristal kaisar, selama Presiden Zuo Shou bersedia memberikan 1 juta kristal kaisar, saya, Tianwai Lu, akan setuju untuk membunuh orang itu. Qin Chen, apa, 1 juta, mata Presiden Zuo School menyipit, dan wajahnya berubah jelek, mengapa begitu mahal? Kaisar piton darah dari masyarakat tengkorak dan tulang hanya mampu membelinya. Jumlahnya hanya 50.000 kristal kaisar. Meskipun banyak darinya dikonsumsi dalam praktik, 1 juta kristal kaisar jelas merupakan jumlah yang sangat besar hanya harga ini. 1 juta, tidak banyak. Hei Ying berkata dengan dingin, asal-usul Qin Chen misterius.
Hanya dalam beberapa detik, dia mengambil hati Kaisar Piton darah masyarakat tengkorak dan tulang dan Kaisar Lipan. Metode semacam ini adalah tentu saja itu adalah metode yang hanya dapat digunakan oleh Kaisar tingkat puncak jangka menengah. Selain itu, orang ini pandai dalam bidang luar angkasa. Mungkin lebih sulit untuk membunuhnya daripada Kaisar biasa lagi pula, orang ini tidak takut padamu, Presiden Zuoskul, belum lagi apakah dia menggertak atau memiliki kekuatan nyata. Menara Tianwei kami harus berhati-hati dan memperlakukannya sebagai orang kuat yang setingkat dengan Anda, Presiden Zuo Tengkorak. Bunuh dia, seberapa sulitnya. Ini setara dengan menghancurkan asosiasi tengkorak Zuo Anda. Apakah menurut Anda 1 juta kristal kaisar terlalu banyak? Wajah Presiden Zuo Shou muram, Tianwei Lou sangat pandai dalam menyelesaikan rekening. He Ying berkata dengan ringan. Dan ini hanya serangan. Harga membunuh Qin Chen saja, jika dia membunuh Nayerosa pada saat yang sama, biayanya akan lebih mahal. Itu hanya harga 1 orang. Menyipitkan matanya. Berapa biaya untuk membunuh Nayerosa? Luosa juga memiliki 1 juta kristal kaisar. Presiden Zuoskul tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara dingin. Kalau begitu, budidaya Ye Luosa tidak sebagus kaisar puncak awal, tapi dia juga menginginkan 1 juta. Dia tinggi, tapi dia dari klan Komodo. Terlepas dari apakah dia adalah sosok inti dari klan Komodo, selama dia terbunuh, Tianwei kita menara harus menanggung sebab dan akibat. 1 juta kristal kaisar, apakah menurut Anda itu terlalu banyak? Sebab dan akibat dari klan Komodo bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh kekuatan manapun. Haha, hahaha. Wajah Presiden Zuoskul muram untuk waktu yang lama, dan dia tiba-tiba tertawa. Menarik, tidak heran menara Tianwei bisa begitu besar di lautan kosmik ini, sungguh luar biasa. Dewan Tengkorak Panjang. Saya akan memberi Tianwei Lu 50.000 kaisar kristal. Presiden Zuoskul mencibir, saya tidak membutuhkan Anda, Tianwei Lu, untuk membunuh Qin Chen untuk saya. Saya hanya perlu Tianwei Lu untuk mengetahui tingkat kekuatan dan metode lawan. Bagaimana, 50.000 kristal kaisar? Cari tahu kekuatan lawan. Bayangan hitam tiba-tiba berdiri, Presiden Zuoskul, apakah Anda bercanda? Boom! Aura menakutkan tiba-tiba memenuhi udara. Presiden Zuoskul tampak tenang dan berkata tanpa tergerak, beraninya saya mempermainkan Anda di menara Tianwei. 50.000 kristal kaisar tidaklah banyak, tetapi seharusnya tidak sulit hanya untuk mengetahui metode pihak lain, bukan? Ada begitu banyak ahli di menara Tianwei, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Tidak bisa melakukannya. Selain itu, Presiden Zuoskul tersenyum dan melihat ke arah bayangan. Selain 50.000 kristal kaisar ini, jika menara Tianwei dapat melakukannya ini, saya ingin berbagi beberapa informasi dengan menara Tianwei. Benar, Presiden Zuoskul berkata sambil tersenyum, informasi ini terkait dengan mantan penguasa besar Laut Semesta Selatan kita. Setelah disebarkan, itu mungkin akan menimbulkan sensasi di seluruh Laut Semesta Selatan dan bahkan membawa masalah ke Kerajaan Yong. Ketika kekuatan Kerajaan Tuhan menginginkannya, saya yakin Tianwei Lu akan tertarik dengan informasi ini. Oh, He Ying. Menyipitkan matanya, sebuah informasi yang dapat menimbulkan kegemparan di seluruh alam semesta selatan dan membuat Kerajaan Tuhan mengingininya. Apa itu? Saya ingin tahu apakah Tianwei Lu akan setuju. Presiden Zuoskul sedang duduk di sana. Dia mengangkat tangan kanannya dan cangkir teh muncul dari udara. Dia minum perlahan dengan ekspresi tenang. Mata bayangan hitam itu berubah beberapa kali. Tiba-tiba, dia sedikit terkejut, lalu mengangguk dan berkata, "Oke, saya, menara Tianwei, telah setuju." Presiden Zuoskul menunjukkan kegembiraan, segera berdiri, dan tertawa. Menara Tianwei tentu cukup. Ini 50.000 kristal kaisar. Saya, Tengkorak Zuo, tinggal menunggu kabar baik dari menara Tianwei. Setelah meletakkan harta karun luar angkasa, Presiden Tengkorak Zuo segera berbalik dan pergi. Setelah meninggalkan menara Tianwei, Presiden Zuoskul menyipitkan mata ke menara Tianwei di kejauhan, dengan cahaya dingin muncul di matanya. Jika Tianwei Lu mengambil tindakan, saya khawatir tidak akan sulit untuk mengetahui kekuatan anak itu. Jika saatnya tiba, jika saya kehilangannya, saya harus membuat anak ini mengembalikannya kepada saya dalam jumlah yang berlipat ganda.